Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ada mami. Ada. Tuh, mami mau punya adik, mami. Mau punya adik, mami. Siti Badriah panik, Sarena minta adik. Pedangdut Siti Badriah panik saat sedang asik bareng suami dan anak. Secara mengejutkan, putri sematawayangnya Sarena yang kini sudah berusia 3 tahun minta adik. Tak mau menjawab tagihan adik dari Sarena, pelantun lagu Bara Bere itu tak bisa menjawab, hanya melirik heran atas ungkapan Sarena. Wah, ini kode keras permintaan Sarena, jangan ditolak ya, Wak. Kenapa Sarena tadi bilang apa? Mau punya apa? Sarena mau punya apa? Punya adik. Punya adik. Bilang sama mami. Mami mau punya adik, mami bilang. Punya ada mami. Itu bilang sama mami kamu. Bilang. Punya ada mami. Ada. Tuh, mami mau punya adik, mami. Mau punya adik, mami. Mau punya adik, mami. Ya, sikap Siti Badriah tak mau menjawab permintaan spontan Sarena soal adik bukan tanpa sebab. Pasalnya, pasca menjalani operasi kelenjar getah bening hingga kondisi Sibat makin kurus tirus, membuatnya ketar-ketir tak bisa mewujudkan keinginan Sarena punya adik. Emang dokternya juga bilang aku nggak ada pantangan untuk makan, nggak ada pantangan gerak-gerak aktivitas aku nggak ada pantangan, jadi ya dikurangin mungkin ya. Dikurangin kan emang kalau manusia yang nggak punya kelenjar juga emang harusnya kan dikurangin kan, jangan banyak-banyak kan. Emang kurang bagus untuk kesehatan mungkin, lebih baik makan makanan yang sehat sebenarnya. Jadi sekarang Siti mulai makan makanan sehat, ya udah nggak makan nasi malahan sekarang. Iya, aku jalan nasi berarti lebih. Sekalian dia. Bahagianya Feby Rastanti dinikahi perwira polisi. Dengan mahar identik dengan angka tanggal pernikahan, 9 gram logam mulia, $11.000 dan Rp2.024. Feby Rastanti akhirnya resmi jadi Nyonya Derajat Jumantara yang berprofesi sebagai perwira polisi. Wahai saudara, Sudrajat Jumantara bin Bapak Dedi Kusnadi, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan Febriani Rastanti binti almarhum Bapak Rashid. Walinya Rizky Rizal Ronaldo telah berwakil sepenuhnya dan syariat agama Islam dilaksanakan dengan wali hakim dengan mas kawin berupa logam mulia 9 gram, uang $11 dan rupiah 2024 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Febriani Rastanti binti Rashid dengan mas kawin tersebut dibayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuansa adat Sunda, akad nikah Feby Rastanti kemarin berlangsung private, hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Selain keluarga, Jessica Mila Yuki Kato, Enzi Storia, ikut hadir jadi saksi bahagia sahabatnya mengikat janji suci. Supaya kebahagiaan semuanya. Alhamdulillah. Boleh Bu, kesini Bu. Susah. Sok mangga awurkeun. Setelah paginya mengikat janji suci pernikahan, malamnya Feby dan Derajat menggelar pesta resepsi super mewah. Lantaran sang suami seorang perwira polisi, di tengah pesta resepsi semalam digelar tradisi upacara pedang pora. Upacara tradisi pernikahan militer segera dimulai. Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang.
Waduh, atap rumah mewah bocor. Atta Aurel ungsikan Aminah Azura. Aurel Hermansyah lagi kesel tingkat tinggi. Soalnya musim hujan tiba, atap rumah mewahnya justru bocor. Dari video yang beredar, kelihatan sekali kalau dari dalam satu bagian rumahnya, air ngocor dari atas. Nggak cuma itu, ada celah atau retakan kecil yang membuat air bukan merembes, tapi menetes deras. Wah, rumah mewah yang ditaksir senilai 25 miliar, ternyata bisa bocor juga ya. Thank you. Lancar, alhamdulillah. Kekesalan Aurel memang beralasan, soalnya kebocoran rumahnya yang baru 1 tahun ia tempati itu ternyata bukan kali ini saja. Beberapa bulan lalu juga mengalami hal yang sama, bahkan sampai plafon di kamar pribadi Atta Aurel jebol. Bang Atta 9%, aku 10%. Oh, Bang Atta 90%? Iya. Bener sih, tapi kalau sebelum, karena kan bikinnya sebelum nikah bro. Oh gitu ya. Nah yang parah, di tengah kamar super mewah milik Atta Aurel, ada penampakan ember kecil buat menampung bocoran dari atas. Bayangin aja, di mana ada rumah semewah itu, ada ember di tengah-tengahnya. Saking kecewanya, Aurel sampai mencurahkan isi hatinya itu. Ibu 2 orang anak ini bercerita tentang kekecewaan yang ternyata dialami banyak orang yang memakai jasa vendor yang membangun rumahnya. Wajar juga sih ada yang membandingkan bangunannya yang habis 25 miliar, tapi hasilnya nggak memuaskan. Akibatnya berdampak pada kedua anaknya Aminah dan Azura yang untuk sementara tidak bisa bermain. Terpaksa Papa Ta dan Mama Nur membawa mereka ke sebuah mal dekat rumah. Kakak, panggil kak. Makanya nggak nyaut dia. Sungguh disayangkan ruang bermain di rumah jadi tidak nyaman. Padahal nih, Aminah sedang happy bernyanyi di rumah. Salah satunya yang tengah viral adalah aksi Aminah membawakan lagu mahal ini yang disebut bestinya itu. Meski usianya baru 2 tahun, Aminah sangat pintar menghafal lirik lagu. Aminah dinilai mewarisi bakat musik orang tuanya dan juga kakek neneknya. Alhamdulillah kalau dibilang pinter ya Masya Allah, tabarakallah, semoga jadi pujian, tapi dia masih belajar banget, dia emang suka nyanyi-nyanyi sendiri, cuman memang nanti dia perlu ada gurunya juga kali ya. Dan mungkin itu dia ada di darahnya dari kakek neneknya suka nyanyi, jadi dia suka nyanyi juga. Demi anak, Arya Saloka kompak jalan bareng mantan. Setelah heboh, Arya Saloka dan Putri Ana kepergok kembali harmonis, naik motor berdua mengejar Ibrahim mengikuti acara Dharma Wisata. Arya Saloka dan Putri Ana makin lengket. Keduanya kompak menemani sang putra cukur rambut. Siapa nih anak handsome ini? Ibrahim Rumi. Ibrahim Rumi.
Demi anak, hubungan mereka akur. Apalagi sebagai anak satu-satunya, Ibrahim anak yang cukup dekat dengan babanya Arya Saloka. Tak cuma urusan rambut saja, hanya Baba Arya yang bisa membujuk Ibrahim cukur rambut. Kemarin itu gue iseng ngomong, Dede, mau haircut gak? Biar lebih handsome. Dia udah suka-sukaan sama perempuan. Nanti Anjia suka loh. Oke. Mau di mana? Itu salon. Udah tahu ya Mal ya kan. Ya udah, gue bawa ke salon yang gue lupa namanya. Dulu pernah gue bawa ke sana, dia nangis-nangis nggak mau potong. Kemarin mau, udah diem aja dia. Mau, dia happy lah dia. Usia boleh belia, tapi selera Ibrahim emang beda. Lihat aja cukur rambut aja maunya di salon. Nggak mau tukang cukur rambut khusus anak-anak. Duile, Ibrahim emang baba-babanya banget ya guys. Lihat aja tuh gayanya. Pas diajak nemenin babanya meeting bareng teman bisnis Arya, tantrum sih, tapi kece badai. Oke. Sama itu. Bye-bye. Ya, sampai saat ini Arya Saloka dan Putri Ana masih menutup diri terkait status hubungan mereka. Satu hal yang pasti, perkembangan Ibrahim yang sudah mulai besar membuka pintu keduanya rujuk. Hamil masih sibuk kerja, nggak trauma pernah keguguran. Sempat keguguran di kehamilan pertamanya tak lantas membuat Kiki Saputri trauma. Sepertinya Kiki terlihat tak juga merasakan yang aneh-aneh atas kejadian kehamilan sebelumnya. Kini di kehamilan keduanya yang tengah menginjak usia 5 bulan, Kiki tetap mengambil pekerjaan. Kiki sendiri menyebut janinnya sebagai calon bayi pejuang. Ini tuh udah 70% aku mengurangi energiku sebenarnya gitu. Kalau lagi dalam keadaan kemarin belum hamil mah, wah lebih belingsatan lagi. Cuma mungkin orang-orang ngeliatnya kayak agak ngering-ngering gilung-gilung sedap ya. Kayak ini bayi ini udah bayi pekerja keras ini. Sebenarnya kalau yang kemarin itu kan karena emang lagi di trimester awal, dan kalau menurut aku waktu itu aku juga lagi ada pesta. Mohon doanya buat yang kali ini bayinya happy, akunya happy, karena pasti aku sebelum kerja aku kontrol, setelah kerja atau dari luar kota pasti aku balik check up ke dokter. Ternyata beliau happy banget. Kiki Saputri merasa lebih bahagia jika dirinya aktif bekerja ketimbang diam saja di rumah yang membuatnya lemas dan stres. Weekend ini aku ambil emang buat ya off air gitu. Di rumah doang bang, bengong gitu kan. Ini kita keluar ketemu orang nih, bisa menyerap energi positif dari banyak orang, akunya happy. Soalnya aku happy kalau kerja, gimana ya? Kalian bisa lihat kan aku kayak orang begini. Tapi orang-orang yang pada di sekitar aku yang pada khawatir gitu, karena aku rasanya semangat. Di kehamilannya yang sudah memasuki trimester kedua, Kiki sudah tidak lagi merasakan mual seperti saat trimester pertamanya. Kiki bersyukur dirinya dan calon bayinya dalam kondisi sehat, bisa beraktivitas dengan jadwal syuting yang tidak sepadat seperti dulu. Pasti ya, yang pasti kan kalau kata dokter yang penting yang masuk tuh asupan yang bergizi. Tapi waktu aku mual-mual kemarin, apa aja yang bisa masuk makanan, kalau itu masih anak masukin, mari kita makan. Tapi sekarang buat jaga gizi seimbang. Istri dari Muhammad Khairi ini membatasi pekerjaannya. Ia hanya mengambil pekerjaan di dalam kota saja. Kiki menolak setiap pekerjaan di luar kota, bahkan pekerjaan di luar negeri. Lantas benarkah sang suami keberatan dengan Kiki yang tetap bekerja saat hamil? Kerjaan yang di luar kota, karena trimester pertama waktu kata dokter masih rawan banget, jadi nggak boleh flight. Jadi mau ngomong yang di Kendari, Pekanbaru, Singapura itu kita cancel dengan mohon maaf sebesar-besarnya kepada klien. Tapi alhamdulillah
mereka mengerti. Ya udah ada beberapa kerjasama, ya udah kita ambil. Makanya kalau lagi dalam keadaan weekend kayak gini, suami sebisa mungkin nemenin gitu kan, supaya akunya juga dikontrol juga dijaga.